Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Ibu Mertuaku Bukan Manusia. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Keesokan paginya, seluruh warga desa Bumirejo digegerkan dengan kematian Rido. Berita kematian Rido sudah menyebar luas dengan sangat cepat. Terlebih lagi kematiannya sangat mendadak dan mengenaskan. Kedua teman Rido yang mendengar kabar itu merasa bersalah dengan kematiannya. Tetapi mau bagaimana lagi, takdir tak ada yang tahu. Kedua temannya mau memberitahu kepada orang tuanya Rido tentang siapa orang yang mereka temui kemarin sore. Tetapi mereka pun tak tahu karena mereka bukan asli warga sana. Mereka hanya sebatas teman dekat Rido di SMA. Setelah sarapan, Sumi pamit pergi entah kemana tujuannya. Fajar tak bertanya apapun kepada ibunya. Pagi ini, Wina tidak memasak. Untung saja Fajar sedikit-sedikit bisa memasak. Jadi hari ini ia yang memasak, meski hanya memasak nasi goreng. Fajar membawakan sepiring nasi dan segelas air ke kamar untuk istrinya. Sayang, bangun yuk. Sarapan dulu. Nanti tidur lagi gak apa-apa. Ucap Fajar lembut kepada istrinya yang masih terbaring. Tak ada sautan dan pergerakan apapun dari Wina. Ia pun memegang kening istrinya. Fajar sangat terkejut karena tubuh istrinya itu sangat panas sekali. Astagfirullah, tubuhmu panas sekali sayang. Ayo, kita periksa dulu. Ajak Fajar. Ia sangat khawatir kepada istrinya. Wina menggeleng lemah. Perlahan ia membuka matanya, lalu berbicara dengan suaranya yang pelan. Mas, bawa aku pergi dari sini. Aku mau ketemu ibu. Rintih Wina. Iya sayang, bentar, Mas siapin dulu barang bawaannya, sahut Fajar. Setelah memasukkan beberapa barang-barang penting, ia pergi dari rumah itu, membawa istrinya ke rumah orang tuanya yang berada di kota. Untung saja Fajar sudah membeli mobil, jadi ia tak perlu khawatir istrinya tidak nyaman dalam perjalanan jauh. Jarak tempuh menuju rumah orang tuanya Wina kurang lebih 1 jam lamanya. Assalamualaikum bu. Bu, ini Fajar bu. Panggil Fajar setelah sampai di rumah orang tuanya Wina. Waalaikumsalam. Nak, silakan masuk, sahut Ida, ibunya Wina. Fajar menggendong tubuh Wina lalu ia baringkan di sofa depan TV. Ida terkejut melihat anaknya yang pucat pasi. Astagfirullah, anakku, pekik Ida. Bu, ambil air hangat bu buat kompres Wina. Badannya panas banget bu, pinta Fajar. Iya nak, iya. Bentar, ibu ambilkan. Jagain Wina di sini nak, jangan kemana-mana, sahut Ida lalu ke dapur mengambil sebaskom air untuk mengompres tubuh Wina. Tak butuh waktu lama Ida kembali lagi ke depan TV dengan sebaskom air hangat. Ia menyerahkannya ke Fajar sedangkan dirinya menelpon anak pertamanya. Telepon itu pun tersambung. Ida meminta anaknya untuk segera pulang. Untung saja jam dinasnya sudah selesai, jadi ia bisa langsung pulang saat itu juga. Fadil, kakak kandung Wina, ia bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang ada di kota itu. Fadil mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia sangat khawatir dengan adiknya. Tak butuh waktu lama, ia pun sudah sampai di rumah. Buru-buru ia masuk ke dalam rumah. Tetapi saat ia mau masuk ke dalam rumah, ia merasa ada hawa energi yang berbeda. Ada yang gak beres ini pasti, batin Fadil.
Saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat adiknya yang terbaring lemah. Panasnya pun tak kunjung turun, malah tubuhnya semakin panas. "Awas, biar aku cek dulu," ucap Fadil kepada Fajar yang ada di samping Wina. Fajar mengerti keadaan, jadi dia langsung menggeser posisinya ke samping ibu mertuanya. Fadil mengecek keadaan adiknya, tetapi ternyata itu semua tak ada kaitannya dengan medis, melainkan ada makhluk tak kasat mata yang mengganggunya. Fadil melepas seragam dinasnya, lalu ia duduk bersila di samping Wina. Ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Wina. Tubuh Wina langsung merespon dengan dahsyat. Mata Wina langsung melotot tajam sampai terlihat uratnya. Fadil tak ada henti-hentinya membacakan beberapa ayat suci sambil memegang kening Wina. Ida yang mengerti pun mengajak Fajar untuk mengambil air wudhu, lalu ikut serta membacakan ayat suci. Kegiatan itu berlangsung cukup lama. Setelah sekian lamanya, akhirnya Wina memuntahkan isi perutnya. Ia terus memuntahkan sampai badannya terasa lemas. Tak lama dari itu akhirnya tubuh Wina pun pulih. Tubuhnya tak sepanas tadi saat Fadil baru saja sampai di rumah. Setelah keadaannya cukup tenang, ia pun bertanya kepada adiknya. "Apa yang kamu lihat, Win?" tanya Fadil. Wina menatap ketakutan ke arah kakaknya. Fadil yang ditatap seperti itu pun berusaha menguatkan adiknya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama masih bersamanya. "Tenanglah, katakan saja pada kita. Kakak berjanji akan melindungimu," ucap Fadil sambil merangkul pundak Wina. Flashback. Saat kepergian suaminya, tak lama ibu mertuanya pulang. Wina yang saat itu masih berada di kamar, ia segera mengeceknya keluar. Ibu udah pulang?" tanya Wina. Tak ada sautan apapun, tetapi ia sangat yakin jika ibunya sudah pulang. Saat Wina mau kembali ke kamarnya, ia mendengar dentingan sendok dan garpu dari ruang makan. Wina termasuk orang yang penasaran, jadi ia pun mengeceknya terlebih dahulu ke ruang makan. Sesampainya di ruang makan, keadaannya tampak gelap. Wina pun menyalakan lampu terlebih dahulu. Lampu pun menyala dengan terang. "Ibu lagi ngapain di situ?" tanya Wina yang mendapati ibunya sedang berjongkok di depan pintu belakang. Sumi yang merasa dirinya dipanggil pun langsung menoleh ke arah Wina. Mulutnya yang penuh dengan darah ditambah dengan usus yang menjuntai ke bawah dari mulutnya membuat Wina merasa mual melihatnya. Wina sangat terkejut. Ia melihat ibu mertuanya sedang memakan organ dalam manusia. Ia menatapnya tak percaya. Meski ia takut dibuatnya, ia tak ingin ibunya melanjutkan aktivitasnya. Perlahan, Wina mendekat ke arah ibunya. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia mencoba memberanikan diri. "Bu, istighfar Bu. Kenapa ibu lakuin ini? Jangan seperti ini lagi Bu. Ini salah Bu. Masih ada daging yang halal, yang jauh lebih layak dibandingin ini semua," ucap Wina dengan suaranya yang bergetar. "Jangan urusi urusanku," saut Sumi dengan matanya yang merah melotot tajam ke arah Wina. Sontak Wina mundur beberapa langkah. Ia sangat ketakutan karena ibunya marah kepadanya. Saat Wina mau pergi meninggalkan ibunya, tiba-tiba Sumi berada di depannya. Ia mencengkeram dengan kuat pergelangan tangan Wina. "Kalau kau berani mencampuri urusanku lagi, nyawamu akan terancam, Wina. Ingatlah, kau hanya menumpang di sini," ucap Sumi sambil melotot tajam ke arah Wina. Wina mengangguk ketakutan. Ia pun berlari terbirit-birit ke dalam kamar. Ia pun langsung menaiki ranjangnya, lalu memejamkan mata. Ia berharap semoga suaminya itu lekas kembali ke rumah. Keadaan tampak hening seperti tak ada kehidupan. Hanya terdengar suara jam dinding di tengah gelapnya malam itu.
Wina terus kepikiran tentang ibu mertuanya. Terlebih lagi dirinya diancam. Sebisa mungkin ia memejamkan matanya tetapi tak bisa. Samar-samar ia seperti melihat ada seseorang di belakang pintu yang memperhatikannya. Wina membuka matanya lebar-lebar untuk melihat dengan jelas siapa orang itu. Namun saat ia melihat ke sekitar, ia tak mendapati siapapun di sana. Wina pun berniat melanjutkan tidurnya lagi yang sempat tertunda. Saat ia memejamkan matanya, selimutnya seperti ada yang menarik. Wina pun menariknya kembali sampai ke dada. Hal itu terus saja berulang. Wina yang merasa sebal membuka matanya kembali. Saat ia membuka matanya, dengan jelas ia melihat sosok berambut panjang dengan wajahnya yang penuh luka dan darah bercucuran di mana-mana. Terlebih lagi bola matanya berwarna putih semua. Seketika, Wina terpekik ketakutan. Gelak tawa sosok itu menggelegar. Sontak Wina terperanjat kaget. Ia turun dari ranjangnya, lalu ia duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri di pojok kamarnya. Ia memejamkan matanya ketakutan sembari menunggu kepulangan suaminya. Cukup lama ia berada di posisi itu, apalagi ia mencium bau anyir yang sangat menyengat, ditambah dengan bau melati yang sangat menyeruak. Ia terus melafadzkan ayat-ayat suci di dalam hatinya. Tak lama kemudian suaminya pun pulang, lalu segera menenangkannya. Untung saja suaminya tak banyak bertanya. Padahal saat suaminya sudah pulang pun, sosok itu masih mengawasinya di belakang pintu. Ia menatap Wina dengan tatapan tajamnya yang sengit, seperti ada dendam terselubung dengan Wina. Flashback selesai. Fadil dan ibunya menghela nafas panjang. Mereka tidak menyangka jika ibu mertuanya Wina mempunyai ilmu hitam. Dari cerita Wina, Fadil sudah tahu ilmu hitam apakah yang Sumi lakukan. Sedangkan Fajar, ia tak percaya jika ibunya mempunyai ilmu hitam. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, saking tak percayanya, ia terduduk lemas di sofa. "Kamu gak bohong kan, Win?" tanya Fajar menatap istrinya. Wina menggeleng dengan cepat dengan raut wajahnya yang ketakutan, karena sudah menceritakannya kepada keluarganya, apalagi suaminya pun mendengarkannya secara langsung. "Astagfirullahaladzim," gumam Fajar. Ida membantu menenangkan Fajar yang masih syok akibat ulah ibunya. "Kau pulang lebih dulu, jangan sampai ibumu curiga padamu," ucap Fadil ke Fajar. "Lalu bagaimana dengan Wina, Kak?" tanya Fajar dengan matanya yang berair. "Serahkan semuanya padaku. Setidaknya untuk sementara waktu, dia di sini dulu sampai sembuh. Kalau ibumu bertanya katakan saja, Wina ingin menginap di rumah orang tuanya," jawab Fadil. "Baiklah, Kak. Aku serahkan Wina padamu. Maaf jika ulah ibuku membuatnya menjadi seperti ini," ucap Fajar. "Tidak apa-apa. Hati-hatilah dalam perjalananmu. Wina baik-baik saja di sini. Kabari aku jika terjadi sesuatu padamu, dan aku minta kau berpura-pura tidak tahu. Aku akan membantunya dari sini," sahut Fadil. "Terima kasih banyak, Kak. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya, Kak, Bu, Win." Pamit Fajar lalu menyalami mereka semua. Ia pun memeluk istrinya terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkannya. Mereka semua tersenyum menatap kepergian Fajar. Fajar kembali dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa gagal, sedih, kecewa, campur jadi satu. Ia hanya berharap semoga ibunya bisa melepas ilmu hitamnya dan kembali hidup dengan normal seperti biasanya. Singkat cerita, Fajar sudah sampai di rumahnya pada pukul 7 malam. Ia melihat ibunya sedang makan sendirian di ruang makan. Ia pun mendekat lalu menyalami ibunya. Baru pulang, Nak? Habis dari mana?" tanya Sumi. "Nganterin Wina, Bu. Katanya dia lagi pengen nginep di rumah orang tuanya beberapa hari," jawab Fajar lalu duduk di depan ibunya.
Oh, ya sudah, yuk makan dulu. Ibu udah masakin makanan kesukaan kamu loh ini. Ajak Sumi. Mau tak mau Fajar pun memakannya. Meski rasanya enak tetapi ia tak bisa menikmati makan malam itu. Ia terus saja kepikiran istrinya. Setelah selesai makan, Fajar berpamitan ke kamarnya. Ia merebahkan tubuhnya yang terasa lemas. Ia pun memandangi layar ponselnya yang dimana ada foto dirinya dengan Wina yang diambil beberapa waktu lalu. Dia lagi apa ya? Gumam Fajar bertanya-tanya. Ia pun mengirimkan secarik pesan untuk Wina tetapi hanya checklist 2 abu-abu yang tak kunjung membiru. Ia memeluk ponselnya, menitikkan air matanya. Di saat kesedihan ini Fajar mendengar langkah kaki yang berjalan keluar. Lalu setelahnya ia mendengar suara pintu terbuka. Dengan cepat, Fajar menyeka air matanya. Lalu ia memakai jaketnya. Ia segera membuntuti dari belakang. Benar saja, ternyata ibunya yang keluar malam-malam seperti ini. Mau kemana ibu malam-malam seperti ini? Batin Fajar bertanya-tanya. Fajar mengikutinya dari kejauhan. Ia melihat ibunya yang terus berjalan masuk ke dalam hutan. Rupanya, ibunya terus berjalan sampai ke desa sebelah. Sumi tak menyadari jika dirinya diikuti oleh anak semata wayangnya. Saat Sumi telah menemukan target segerombolan bapak-bapak yang sedang beronda, ia langsung merubah wujudnya. Fajar melongo dibuatnya. Rupanya ilmu yang ibunya pelajari begitu dahsyat sampai bisa merubah wujudnya sendiri sesuai keinginan. Sumi langsung meluncurkan aksinya. Tampak salah satu bapak itu terjerat ilmu Sumi. Sumi diantar oleh bapak-bapak itu entah kemana. Fajar tetap mengikutinya meski ia kesusahan menyeimbangkan laju motor yang mereka tumpangi. Lama-kelamaan laju motor yang Sumi tumpangi semakin masuk ke dalam hutan dan berhenti di tengah hutan yang tanahnya lapang. Fajar bersembunyi di balik pohon besar yang tak jauh dari tempatnya Sumi berhenti. Kok berhenti di sini, Neng? Kan ini di tengah hutan, tanya bapak itu. Rumah saya di sini, jawab Sumi dengan suaranya yang lembut. Ngawur, di sini mana ada rumah, Neng? Ini kita di tengah hutan. Neng sakit apa gimana? Saut bapak itu sambil mengecek suhu badan Sumi. Kok dingin ya? Biasanya kan kalau orang sakit pasti badannya panas. Gumam bapak itu yang masih terdengar oleh Sumi. Tampak Sumi tersenyum mengerikan lalu setelahnya ia menampakkan wujud aslinya yang seram. Sumi tertawa menggelegar. Fajar maupun bapak-bapak tadi sekujur tubuhnya langsung merinding melihat wujud seram Sumi. Tanpa membuang banyak waktu, Sumi mencekik leher bapak yang tadi dengan kuku tajamnya. Suara retakan tulang terdengar sangat nyaring. Begitu juga dengan darahnya yang menyiprat kemana-mana. Fajar yang melihatnya secara langsung merasa mual. Ia menutup mulutnya, menahan isi perutnya yang terasa bergejolak. Setelah dirasa mangsanya mati, Sumi merobek perutnya. Ia mengambil organ dalamnya dan juga kelamin bapak itu. Sebelum memakannya, Sumi menghisap darah terlebih dahulu. Setelah ia kenyang dengan darahnya yang ia hisap, ia lanjut memakan kelamin dan juga organ dalamnya. Cukup lama Sumi memakan organ dalamnya. Sebelum memakannya pun ia seperti membaca sebuah mantra terlebih dahulu. Setiap ia mau makan selalu ia bacakan mantra yang entah Fajar pun tak tahu. Fajar merasa tak sanggup lagi melihatnya. Ia memilih untuk pulang sebelum ibunya sampai di rumah terlebih dahulu. Sudah 1 jam lamanya Fajar berjalan. Akhirnya ia pun sampai di rumah. Saat sampai di rumah ia dibuat terkejut oleh ibunya. Habis dari mana? Tanya Sumi setelah Fajar menutup pintu utama rumahnya. Fajar membulatkan matanya terkejut. Bukannya menjawab, ia langsung beralih pergi ke kamarnya. Tetapi hal itu tak berlangsung dengan mulus. Tangan Fajar dicengkram oleh ibunya. Ibu tahu apa yang kamu lakukan, Fajar, ucap ibunya dengan sorot matanya yang tajam. Fajar tak mampu menahannya lagi. Sontak ia langsung bertanya ke ibunya.
Katakan padaku, Bu, mengapa ibu melakukan itu semua? Tanya Fajar dengan suaranya yang bergetar. Kau mau tahu alasannya? Tanya Sumi. Fajar mengangguk. Kemarilah, duduk di samping ibu. Ajak Sumi, lalu mereka berdua duduk di sofa ruang tengah di depan TV. Cepat katakan, Bu, ucap Fajar. Sumi menghela nafas panjang. Ibu sengaja melakukan ini demi kamu, Nak. Ibu ingin selalu berada di sisimu. Ibu ingin melihatmu tumbuh berkembang. Ucap Sumi yang mulai bercerita. Tapi tak usah seperti ini, Bu. Ini salah, saut Fajar, tak habis pikir dengan ibunya. Ibu tak salah memilih jalan hidup, Nak. Justru dengan cara ini membuat ibu hidup kekal. Andai saja ibu tidak melakukan ini, pasti ibu sudah tiada sejak kau berumur 7 tahun, Nak. Lanjut Sumi. Memangnya ada apa, Bu? Tanya Fajar. Dulu saat ibu pulang jualan keliling, ibu dihadang segerombolan preman. Uang ibu dirampas dan ibu dilecehkan. Ibu sempat melakukan perlawanan, tetapi tenaga mereka begitu kuat hingga ibu kewalahan. Ibu diseret dari aspal sampai ke tepi sungai. Untung saja ibu sudah bisa menggunakan ilmu yang ibu pelajari. Jadi kini merekalah yang mati di tangan ibu. Ucap Sumi bercerita panjang lebar. Bu, kalau ibu beneran sayang sama aku minta ibu berhenti menggunakan ilmu itu. Atau aku ambil paksa ilmu yang sudah ibu pelajari. Ancam Fajar kepada ibunya. Bukannya merasa takut, justru Sumi malah ketawa cekikikan. Anak kecil sepertimu mana bisa melawan ibu, Nak. Kau tahu apa tentang ilmu hitam? Sudah, tidurlah. Jangan bermimpi ibu akan melepaskan ilmu ini. Ucap Sumi lalu berlalu pergi meninggalkan Fajar sendirian. Ada-ada saja, batin Sumi sambil menggelengkan kepalanya. Aku harus segera mengakhirinya, batin Fajar. Keesokan paginya, Fajar pergi ke rumah orang tuanya Wina. Ia sengaja tidak sarapan terlebih dahulu untuk menghindari ibunya. Sesampainya di sana, Fajar dikejutkan dengan keadaan rumah Wina yang sangat ramai. Fajar pun berhasil menerobos kerumunan orang di sana. Ia mendekat ke ibunya Wina. Ada apa ini, Bu? Tanya Fajar. Bantu doain Wina ya, Nak, biar cepat pulih, jawab Ida. Tanpa banyak bertanya, Fajar pun mengikuti arahan dari ibunya Wina. Banyak orang yang di sana pun ikut mendoakan Wina. Rupanya sedari semalam Wina terus saja diganggu oleh Sumi yang membuatnya terus kejang-kejang sampai sekarang. Kegiatan itu tak berlangsung lama. Nyawa Wina pun berhasil diselamatkan. Wina membuka matanya perlahan. Ia melihat ibu, kakak, dan suaminya berkumpul. Ia pun memegang tangan suaminya. Ia menatapnya dengan sendu. Cepatlah, sadarkan ibumu sebelum terlambat, ucap Wina dengan suaranya yang pelan. Lalu setelahnya, ia tak sadarkan diri. Wina, pekik mereka panik. Fadil langsung mengecek keadaan Wina. Untung saja Wina hanya pingsan. Mungkin karena kehabisan tenaga. Mereka bertiga pun berkumpul di ruang tengah setelah semua warganya sudah pergi. Kak, tolong bantu selamatkan ibuku, pinta Fajar. Pasti, kakak akan menolongmu sebisa kakak, saut Fadil. Malam harinya, Fadil dan Fajar melakukan persiapan untuk melawan Sumi. Sedangkan Ida, ia menemani Wina yang masih terbaring lemah. Setelah semuanya siap, mereka duduk bersila dengan posisi Fadil di depan, sedangkan Fajar di belakang. Ada sebaskom air yang mereka sediakan di depan mereka. Fajar, dengerin omongan kakak. Apapun yang terjadi kamu harus bisa menerimanya dengan lapang hati.
Jika kamu merasa diganggu, jangan terkecoh. Tetap fokus membaca ayat-ayat sucinya. Oke? Ucap Fadil. Iya kak, saut Fajar. Mereka berdua mulai membacakan ayat-ayat suci untuk melawan Sumi. Sedangkan Sumi yang masih berjalan menyusuri hutan merasa seluruh tubuhnya terasa panas. Apa ini? Mengapa terasa sangat panas? Ucap Sumi sambil mengipas-ngipasi tubuhnya. Sumi menghentikan langkahnya. Ia pun duduk bersila berusaha melawannya. Berbagai macam mantra ia baca, namun semuanya seperti tidak ada perubahan. Semakin lama ia merasa tubuhnya seperti terbakar. Ia tak menyerah begitu saja. Ia berlari mencari sungai yang dimana banyak bebatuan di sana. Ia pun duduk di batu besar yang ada di tengah sungai itu. Sumi kembali memfokuskan bacaan mantranya. Berkali-kali tubuhnya terpental karena tak kuat melawannya, tetapi hal itu tak membuatnya menyerah begitu saja. Ia pun mencoba memanggil sekutunya untuk meminta bantuan, tetapi tak ada yang mau. Karena merasakan energinya saja sudah sangat kuat, tak mungkin mereka bisa melawannya. Sial, siapa yang melakukan ini padaku? Batin Sumi bertanya-tanya. Tidak, aku tidak mau mati, teriak Sumi tiba-tiba. Padahal Fadil hanya berniat untuk menggugurkan ilmunya saja, tapi ternyata hal itu pun membuat nyawa Sumi terancam karena ilmunya sudah melekat pada jati dirinya sendiri. Tubuh Sumi terpental jauh ke belakang, menghantam bebatuan yang runcing. Aku tak ingin mati, pekik Sumi. Sedetik kemudian tubuh Sumi terbakar seluruhnya sampai menjadi abu, lalu abunya pun terhanyut di sungai. Seketika, Fadil mengucapkan kalimat hamdalah dan mengakhiri bacaannya. Fadil maupun Fajar saling berpandangan, lalu sedetik kemudian mereka tersenyum haru. Fadil melihat kesedihan dari sorot mata Fajar. Ia pun merangkulnya. Ibu kak, rintih Fajar. Tenang ya, relakan, ikhlaskan kepergian ibu, supaya ibu tenang di alam sana, ucap Fadil menguatkan Fajar. Fajar menangis terseduh-seduh dalam dekapan Fadil. Ia diperlihatkan melalui sebaskom air tadi bagaimana menderitanya ibunya saat melakukan perlawanan dengannya. Fajar terus saja menangis meratapi nasibnya. Ibu yang satu-satunya ia punya kini sudah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Untung saja keluarga Wina menyayanginya dengan tulus. Setelah Sumi berhasil dikalahkan, Wina terbangun dengan sendirinya. Badannya pun sudah pulih kembali. Ia meminta diantarkan oleh ibunya ke ruangan Fadil dan Fajar. Kak, Mas, panggil Wina. Kok kesini? Tanya Fajar. Wina mengusap air mata suaminya lalu ia memeluknya. Fajar pun memeluk istrinya dengan erat. Jangan tinggalin Mas ya, ucap Fajar dengan suaranya yang terdengar lemah. Enggak Mas, aku selalu ada di sisi Mas. Mulai sekarang kita tinggal di sini saja ya Mas, saut Wina. Fajar menatap istrinya lalu tersenyum. Fadil dan Ida yang melihat pemandangan di depannya pun ikut terharu. Mereka sama-sama menitikkan air matanya. Setelah semuanya tenang, mereka kembali ke kamar masing-masing. Fajar, kamu beruntung memiliki istri yang pengertian seperti Wina. Aku merindukanmu, Salma. Aku merindukanmu, Salma, ucap Fadil sambil melihat foto bersamanya dengan Salma saat ia tunangan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.